Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari video presentasi kali ini. Oke, saat ini dunia bisnis sedang berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan berbagai bentuk disrupsi membuat persaingan global semakin ketat. Dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak lagi hanya mengandalkan modal besar atau sumber daya alam. Fokus utama kini bergeser ke satu hal yang paling menentukan, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi aset paling penting karena hanyalah manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, dan berinovasi di tengah ketidakpastian. Namun, membangun sumber daya manusia yang unggul bukanlah hal yang mudah. Banyak organisasi memiliki karyawan yang kompeten secara teknis, tetapi belum mampu mencapai kinerja maksimal. Penyebabnya adalah potensi individu tidak terintegritas dengan baik dalam sistem kerja organisasi. Oleh karena itu, kebutuhan manajemen sumber daya manusia yang lebih dari sekedar administratif. Manajemen sumber daya manusia harus mampu mengembangkan potensi karyawan, sekaligus menyelaraskan dengan visi dan tujuan perusahaan. Disinilah pengembangan organisasi memegang peran penting. Pengembangan organisasi memungkinkan perusahaan melakukan perubahan secara terencana, baik dalam budaya kerja, struktur organisasi, maupun proses bisnis. Namun, semua upaya tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa kepemimpinan yang kuat. Pemimpin tidak hanya bertugas memberi arahan, tetapi juga menginspirasi, menggerakkan, dan memimpin perubahan. Berdasarkan latar belakang inilah, penjelasan ini disusun untuk membahas keterkaitan antara keunggulan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, serta peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diviana Seduyani. Di sini saya akan membawakan materi A dan B. Materi A yaitu mengenai keunggulan kompetitif melalui SDM unggul. Pencapaian keunggulan kompetitif saat ini sangat bergantung pada pengelolaan modal manusia sebagai aset strategis berdasarkan teori Research Based View atau RBV. SDM yang unggul dicirikan oleh pengetahuan unik dan budaya kerja yang sulit ditiru, sehingga menjadi sumber kekuatan yang tidak tergantikan oleh teknologi semata. Keunggulan ini diimplementasikan melalui High Performance Work System atau HPWS yang memberikan otonomi luas dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi berkelanjutan dan kapabilitas dinamis, organisasi dapat menciptakan efisiensi operasional sekaligus membangun benteng pertahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan tren pasar di era digital. Selanjutnya yaitu poin B, mengenai konsep pengembangan organisasi atau Organization Development. Pengembangan organisasi atau PO merupakan upaya sistematis berbasis ilmu perilaku untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan budaya dan perilaku yang adaptif. Sebagai sebuah sistem terbuka, organisasi harus mampu merespon perubahan eksternal dengan penyesuaian internal yang harmonis, yang menekankan pada nilai-nilai humanistik seperti kepercayaan dan partisipasi aktif. PO modern mengintegrasikan aspek ketangkasan atau agility dengan struktur yang lebih ramping untuk mempercepat aliran informasi dan inovasi. Melalui metode Action Research, organisasi belajar melakukan diagnosa perbaikan mandiri secara terus-menerus, sehingga perubahan yang terjadi menjadi bagian dari identitas organisasi yang mendukung terciptanya SDM unggul dan resistensi kemajuan. Sinergi keduanya secara keseluruhan, pengembangan organisasi atau PO berfungsi sebagai fondasi sistematik yang menyiapkan lingkungan kerja, sementara SDM unggul berperan sebagai penggerak utama di dalamnya. Kolaborasi antara sistem yang sehat dan manusia yang kompeten inilah yang pada akhirnya melahirkan inovasi kolektif yang menjadi kunci sukses perusahaan dalam jangka panjang.
Di sini saya akan menjelaskan aktivitas dalam pengembangan organisasi. Pada slide ini menjelaskan bahwa pengembangan organisasi tidak dilakukan secara instan, tetapi melalui aktivitas yang terencana dan berkelanjutan. Aktivitas pertama adalah meningkatkan efektivitas tim melalui kegiatan tim building. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mempererat hubungan antar pegawai, tetapi juga membangun kolaborasi lintas departemen agar pekerjaan tidak berjalan secara terpisah. Dengan adanya kolaborasi yang baik, setiap tim memiliki otonomi untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat terhadap permasalahan organisasi. Aktivitas kedua adalah pelatihan eksekutif berbasis keterampilan masa depan. Pelatihan ini difokuskan pada pengembangan kemampuan kepemimpinan, pemikiran strategis, serta kesiapan menghadapi perubahan teknologi dan budaya kerja. Melalui pelatihan ini, organisasi berupaya menciptakan pemimpin yang inovatif, adaptif, dan mampu mengelola perubahan secara efektif. Aktivitas ketiga adalah mengawal transformasi organisasi dengan menerapkan sistem berbasis data seperti sistem pengelolaan pengetahuan. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan informasi secara terstruktur sehingga proses komunikasi, umpan balik, dan inovasi lintas departemen dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide kedua, yakni keterampilan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia yang unggul. Slide ini menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keterampilan. Pemimpin yang unggul menerapkan kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik. Pemimpin juga harus menciptakan keamanan psikologis agar anggota tim merasa aman menyampaikan ide, kritik, dan gagasan inovatif. Selain itu, pemimpin dituntut mampu beradaptasi dengan tantangan era digital. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan kecerdasan digital dan analitik berbasis data dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga keputusan yang diambil oleh objektif, tepat sasaran, dan berorientasi jangka panjang. Terakhir, kepemimpinan pelayan atau servant leadership berperan dalam menjaga stabilitas organisasi. Pendekatan ini menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi timnya dengan fokus pada pemberdayaan individu, penguatan kolaborasi, serta pembentukan budaya kerja yang etis dan berkelanjutan. Cukup itu dari saya. Sekian. Oke, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia yang unggul merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing organisasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Keunggulan kompetitif yang ini tidak lagi bertumbuh pada aset fisik atau modal besar, melainkan pada kualitas manusia yang dimiliki organisasi. Sumber daya manusia yang memiliki nilai keunikan dan sulit ditiru menjadi sumber keunggulan yang paling berkelanjutan. Namun, menjadi sumber daya manusia sebagai aset strategis tentu membutuhkan sistem yang tepat. Disinilah pengembangan organisasi berperan penting. Di antaranya sebagai jembatan antara kebutuhan, pengembangan karyawan, dan visi yang strategis perusahaan. Melalui budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada manusia, organisasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan. Seluruh upaya pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Pemimpin tidak hanya dituntut cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan transformatif, strategi sumber daya manusia yang baik tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara manajemen sumber daya manusia yang unggul,
Pengembangan organisasi yang terencana dan kepemimpinan yang berintegritas menjadi kunci dalam membangun organisasi yang inovatif, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global. Cukup sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bye-bye. Materi dari kelompok 10, kurang lebihnya